tahun yang lalu kita pernah meluncurkan namanya Emerging Showcase gitu ya. Emerging Showcase ini memang program yang tujuannya menemukan talenta-talenta baru di bidang musik gitu. Jadi mempercepat regenerasi, kemudian memberikan ruang buat talent-talent baru untuk muncul, itu tujuan kita gitu. Jadi mereka bisa submit lewat email gitu ya, melalui EPK, jadi Electronic Promo Kit, bisa ada biografi, link mungkin ke Spotify atau ke layanan streaming musik lainnya gitu ya. YouTube gitu ya, kita perlu lihat live performance mereka juga, ada logo band, foto band. Biasanya dalam EPK paketnya seperti itu. Nah, ntar dikurasi, setiap bulan kita bikin show-nya di live house, dan show-nya itu kalau sebelum pandemi dulu memang dihadiri penonton berbayar gitu ya, tapi sekarang ini tidak gitu. Dulu setiap bikin show itu kita ngundang orang-orang di industri musik lah ya, mulai dari media, orang manajemen artis, label rekaman, kemudian produser gitu ya. Nah, orang-orang yang bergerak di industri musik. Jadi kalau mereka nonton dan ada yang tertarik dengan talentnya, ya mereka bisa sign atau bisa mereka ajak kerjasama gitu. Nah, kalau dari Emerging Showcase itu kemudian berlanjut lagi ada Emerging Akustika ya, dengan konsep yang sama, cuma bedanya musiknya akustik gitu, karena waktu itu belum bisa full band main dengan elektrik, dengan distortion gitu. Nah, yang baru kita buka lagi itu namanya Free Show. Free Show ini semacam panggung open mic gitu ya. Open mic yang dilakukan di Mini Amphitheater ini, itu siapapun boleh mengajukan diri untuk tampil, tapi tetap kuncinya ada kurasi. Jadi kita melihat dulu dan lewat email, ngirim email juga, dan mereka bisa nggak cuma musik di situ, ada pantomim kayak, mau ada monolog, mau ada cerita tentang stand up komedi gitu ya. Tapi kebanyakan yang submit sih masih musik nih gitu. Baru mulai berjalan besok rencananya untuk si Free Show yang episode pertama. Nah, karena itu tujuannya, kita ngelihat kemarin pas buka Emerging Showcase itu banyak banget yang submit gitu ya, bagus-bagus. Cuma kemampuan kita untuk menyerap band-band ini cuma sedikit, cuma ada 4 band yang bisa kita mainin. Karena keterbatasan waktu dan keterbatasan biaya juga gitu. Nah, ada yang ngirim tuh biasanya ada 80 band, ada 60 band gitu. Nah, band-band ini sekarang ini kan agak kesulitan tempat manggung ya. Ya udah, akhirnya kita bikin platform satu lagi, Free Show itu, untuk bisa mengakomodasi lebih banyak lah talent-talent baru gitu. Harapannya ya memang akan keluar nantinya band-band baru ya, pendatang baru yang berkualitas, yang bagus, yang keren gitu dari tempat ini sih. Kan kita tahu nggak akan ada Led Zeppelin, nggak akan ada Metallica, nggak akan ada Foo Fighters kalau nggak mulai dari bar kecil ya, pub kecil, tempat-tempat venue kecil kayak gitu. Jadi itu sih tujuan utamanya. Kebetulan gue memang lahir di Jakarta Selatan, rumah gue di Trogong dulu. SD gue juga di sini gitu ya, sekitar 5 kilo dari sini. Setiap hari gue lewat tempat ini gitu, ngeliat nih ada peruri yang gelap. Selalu kayak gitu dari puluhan tahun yang lalu, 30 atau 20 tahun yang lalu, tempat ini dulu seperti itu, kusam gitu ya, butut, ya, kayak nggak terawat dan tertutup aja gitu. Di sekitar Blok M ini dulu ya kita tahu ada Bulungan, ada Blok M Plaza, ada Terminal Blok M, ada Pasaraya gitu ya. Jadi memang zaman SMA, zaman kuliah itu kita beredar daerah sini dulu. Ya ini tempat anak-anak muda nongkrong memang di tahun itu gitu. Di tahun 90-an khususnya ya Blok M Plaza itu menjadi
apa ya, kayak semacam mallnya anak gaul lah gitu. Kalau nggak nongkrong dulu belum ada ini, soalnya belum ada Pondok Indah Mall. Jadi Blok M Plaza ini dulu sangat gaul. Melawai itu lebih tua lagi tuh, Melawai di 80-an dia. Menjadi lokasi sentra gaulnya pemuda 80-an. Kalau Blok M Plaza nih awal 90-an. Ya itu ya, ada venue juga, James. Ya. James itu musisi-musisi jazz dunia juga udah tampil tuh di situ tuh. Dari mulai GRP dulu, Bob James udah pernah main di situ karena punyanya Peter Gonta sebelum dia bikin Java Jazz. Terus ada juga cafe Kupu-Kupu dulu di belakang sini tahun 90-an akhir, itu punyanya Melanie Subono. Itu juga aktif dulu menjadi tempat pergelaran musik gitu ya. Yang pasti juga Bulungan ini udah kayak Mekahnya anak metal. Jadi band-band seperti Rotor, Rocks, Suckerhead itu mengawali karir mereka di situ. Dulu di pensi-pensi SMA 6 gitu ya, banyak dibikin. Dan bahkan band-band luar negeri juga udah main di situ. Ada Angela Gossow tuh vokalis, lupa deh nama bandnya. Dari mulai band-band ngetop ya, Dead Angel, terus Sodom pernah main di situ. Apalagi ya, banyak lah ada band-band luar negeri yang udah tampil di Bulungan. Terus di Blok M Plaza sendiri ya menjadi tempat yang menarik buat anak-anak metal 90-an dulu. Dulu anak-anak metal di Jakarta yang underground gitu ya, ngumpulnya di situ. Ini yang gelombang kedua setelah eranya Rotor, Suckerhead dan Rocks gitu. Kayak band-band kayak Grosik gitu ya, Trauma, Betrayer, Tengkorak, Delirium Tremens, Corporation of Bleeding, itu setiap minggu ngumpul di situ, saling tuker informasi, saling ngorder gitu ya, ngorder CD. Dulu ada satu anak Blok M yang selalu menggunakan kartu kredit bapaknya lah untuk ngorder T-shirt atau CD dari luar negeri gitu. Jadi memang menjadi tempat berkumpulnya komunitas metal. Dari dulu memang seperti itu tuh. Dan apalagi ya, banyak banget sih. Nggak cuma itu, bahkan ada Wapres ya. Wapres dengan KPJ dan Mas Anto Baret itu juga spotting new talent juga dengan gayanya mereka ya. Wapres tuh sampai 2000 awal dan saat ini masih aktif juga tuh seperti itu. Apalagi komunitas yang dekat-dekat sini. Kayaknya itu sih ya sementara. Dan mereka menolak untuk bikin konser virtual karena dengan musik heavy metal seperti Seringai gitu ya, penonton itu perannya ternyata sangat penting gitu.